teman-teman, kenalin aku Maida Syakira, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Teman-teman pastinya pernah kan mencium bau parfum atau mendengar suara jam berdetik. Nah, hal-hal sederhana yang aku sebutin barusan ternyata melalui dua proses penting dalam psikologi, yaitu sensasi dan persepsi. Sensasi dan persepsi emang kelihatannya itu mirip, tapi sebenarnya itu beda banget. Keduanya saling berkaitan dalam membuat seseorang itu mampu mengenali, memahami, dan memberikan makna terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, di video ini, aku mau kasih penjelasan simpel buat teman-teman dalam memahami sensasi dan juga persepsi. Sensasi berasal dari bahasa Latin sensatus yang berarti dianugerahi indera. Udah jelas kan berarti kalau sensasi ini berhubungan langsung dengan alat indera. Jadi, secara sederhana, sensasi adalah proses awal ketika indera menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Stimulus ini bisa berupa cahaya, bau, rasa, ataupun sentuhan. Nah, stimulus tersebut itu ditangkap oleh reseptor, kemudian diubah menjadi impuls saraf dan dikirim melalui saraf sensorik menuju ke otak. Namun, tidak semua stimulus itu bisa kita rasakan, karena indera manusia memiliki batas kemampuan yang disebut dengan ambang. Nah, yang pertama itu ada ambang mutlak, yakni tingkat minimal stimulus yang masih bisa dideteksi oleh indera. Jadi, ketika stimulus itu berada di bawah ambang mutlak, maka stimulus tersebut tidak akan bisa kita rasakan. Misalnya, ketika kita masih bisa mendengar suara jam berdetik dari jarak tertentu saat kondisi tenang. Yang kedua ada ambang perbedaan, yaitu tingkat perbedaan minimal antara dua stimulus sejenis agar dapat dibedakan. Misalnya, kita bisa membedakan suara TV dan suara hajatan karena ada perbedaan suara di antara keduanya. Nah, selain ambang, ada juga yang disebut dengan adaptasi sensoris, yaitu kemampuan indera untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya saat pertama kali kita masuk ke dalam suatu ruangan yang berbau parfum, nah baunya itu terasa sangat kuat. Namun setelah beberapa saat, baunya itu terasa berkurang atau bahkan tidak tercium lagi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa indera tidak selalu menangkap stimulus dengan intensitas yang sama. Setelah stimulus diterima melalui sensasi, proses berikutnya adalah persepsi. Persepsi berasal dari kata perception yang artinya itu menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses otak dalam mengorganisasi dan menginterpretasikan stimulus, sehingga apa yang kita rasakan itu memiliki makna. Persepsi bukan hanya soal indera, tetapi juga melibatkan otak dalam pemahamannya. Karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan juga ingatan, persepsi ini sifatnya itu individual. Maka dari itu, satu objek yang sama bisa dimaknai secara berbeda-beda oleh setiap orang. Selanjutnya, proses terjadinya persepsi itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama seleksi, yaitu memilih stimulus yang diterima. Kemudian organisasi, yaitu menyusun informasi dari stimulus tersebut. Kemudian yang terakhir interpretasi, yaitu memberikan makna terhadap stimulus. Nah, melalui proses ini, sensasi yang awalnya hanya berupa rangsangan fisik, akhirnya menjadi pengalaman yang bisa kita pahami. Kesimpulannya, sensasi adalah proses menerima rangsangan, sedangkan persepsi, proses memberikan makna pada rangsangan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. See ya.